Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kabar para pemirsa Asad TV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada hari ini, Sabtu, kami menemani Anda kembali dalam program kajian rutin yang diasuh oleh guru kita Ustaz Abu Abdillah Syurafatuh Hafizahullah Ta'ala yang disiarkan secara langsung di studio Ahsan TV. InsyaAllah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan salah satu kajian dengan tema wanita dan mode, cara berhias bagi wanita muslimah berdasarkan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Alhamdulillah di pekan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan pembahasan tentang berhias dari sisi fitrah, dan insyaallah taala di kesempatan pagi hari ini Ustaz akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Dan seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Kami mengundang Anda apabila ada pertanyaan nanti silakan bisa menghubungi kami di nomor 0811907912 atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor pesan singkat di nomor 0811907913. Insyaallah taala kami akan berikan kesempatan bagi Anda setelah nanti Ustaz menjelaskan. Baik, alhamdulillah Ustaz telah di studio Ahsan TV. Sebelum memulai pembahasan kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, kami persilakan Ustaz untuk memulai. Falyatafaddal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidha ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah di hari Sabtu ini 14 Zulhijjah 1442 Hijriah, Allah SWT kembali mempertemukan kita dalam majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis yang mempelajari hukum-hukum agama yang kita butuhkan. Terlebih lagi bagi wanita muslimah, bahwa belajar agama di zaman sekarang ini sangatlah penting, karena wanita muslimah bila tidak membentengi diri mereka dengan ilmu yang sahih, maka mereka akan terbawa dengan arus zaman, ya, kebawa dengan kebanyakan apa yang dilakukan oleh umumnya wanita yang jauh dari agama. Maka disinilah pentingnya kita mengaji, terutama bagi wanita muslimah, agar tidak cepat terbawa-bawa kebiasaan wanita zaman sekarang yang tentunya sangat jauh dari agama. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah SWT, kita masih dalam sunnah-sunnah fitrah. Sekarang yang kelima dari sunnah-sunnah fitrah, ya, sebelum kita membahas tentang hukum celak bagi wanita. Sunnah fitrah yang kelima yang terakhir adalah membersihkan barajim. Membersihkan barajim. Barajim secara bahasa adalah ruas-ruas jari. Maka disunnahkan bagi setiap muslim untuk membersihkan punggung jari jemari
dan bagian dalam telapak tangannya. Jadi barojim secara bahasa itu apa? Ruas-ruas jari, berarti ruasnya sini. Dibersihkan tangan-tangannya ya dari kotoran. Termasuk makna barojim juga adalah membersihkan kotoran yang ada di belakang telinga. Nah, sini biasanya sering berkumpul nih kotoran. Membersihkan kotoran yang ada dalam hidung dan membersihkan semua kotoran yang menempel pada badan baik karena sebab keringat, debu atau selainnya. Termasuk dalam hal ini adalah kotoran yang sering menumpuk di daerah selangkangan. Ya, itu pun dibersihkan. Karena kalau daerah selangkangan kita tidak bersihkan akan membuat kotoran menumpuk di sana dan akan menimbulkan masalah penyakit kulit, gatal, dan sebagainya. Imam Nawawi mengatakan mencuci barojim telah disepakati bahwa hal itu dianjurkan. Mencuci barojim adalah sunnah tersendiri, tidak khusus pada saat berwudu saja. Jadi kata Imam Nawawi, mencuci barojim yaitu sela-sela jari, sela-sela kelangkangan, kaki, tidak hanya dilakukan pada saat wudu saja. Dia adalah sunnah fitrah yang tersendiri. Walaupun tidak wudu, kita sedang mandi, kita bersihkan ya jari-jari kita, sela-sela ruas-ruas jari, maka hal itu termasuk sunnah fitrah. Baik saudara-saudariku yang Allah SWT, kita lanjutkan perhiasan sunnah yang dianjurkan bagi wanita muslimah. Yang pertama, sunnah-sunnah fitrah. Sekarang pembahasan kedua, perhiasan sunnah yang dianjurkan kepada wanita muslimah. Yang kedua adalah memakai celak mata. Dianjurkan bagi wanita muslimah memakai celak mata agar berhias di hadapan suaminya. Manfaat celak mata selain sebagai perhiasan juga dapat menyembuhkan penyakit mata. Berdasarkan hadis ilbathu min thiyabikumul bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum wa inna khaira akhalikum al-ithmid yajlul basar wa yunbitus sa'r. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, pakailah pakaian yang putih karena ia merupakan pakaian yang paling baik bagi kalian, dan kafanilah orang-orang yang meninggal dengannya. Celak yang terbaik bagi kalian adalah celak ismid, dapat membersihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata. Jadi wanita muslimah boleh memakai celak mata. Ya. Celak mata itu berbeda dengan sekedar hanya pensil mata yang menebalkan alis, tidak. Ya, celak mata itu dipakainya dari dalam ya, sehingga membuat bulu mata akan tumbuh baik dan bisa menyembuhkan penyakit mata. Dari Ummu Salamah, dia berkata, ada seorang wanita ditinggal mati suaminya. Keluarganya mengkhawatirkan kesehatan kedua matanya karena banyak menangis. Maka mereka mendatangi Rasulullah SAW meminta izin untuk memakaikan celak kepadanya. Ya. Jadi ketika seorang ingin matanya sehat adalah pakai celak mata. Bahkan ada kisah seorang wanita yang dia dapat melihat keberadaan musuh dari sekian jarak yang jauh. Ketika wanita ini meninggal dunia, ternyata dapati pada matanya banyak celak. Ya. Ini menunjukkan bahwa celak mata itu membuat sehat, membuat mata lebih baik dengan memakai celak. Bercelak membawa manfaat yang sangat banyak, sebagaimana telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi wanita muslimah boleh memakai celak mata, boleh memakai pensil alis, ya. Tapi perhatikan ketika memakai pensil alis atau pensil bulu mata, ini tidak boleh dicukur alisnya, tidak dicukur bulu matanya. Karena zaman sekarang banyak yang melakukan bulu matanya itu dipotong, diganti bulu mata buatan, atau tidak dipotong tapi dipakai bulu mata buatan. Ya, mereka ingin bulu matanya lebih lentik dan sebagainya. Alisnya tidak hanya ditebalkan dengan pensil alis, tapi dipotong terlebih dahulu, dicukur alis matanya, kemudian baru dipakaikan pensil alis yang tebal dan sebagainya.
Ini juga tidak dibenarkan sebagaimana kita lihat sebagian wanita muslimah banyak yang melakukan ini dan akan kami jelaskan pada tempatnya. Yang ketiga, perhiasan yang dianjurkan bagi wanita muslimah adalah merapikan rambut. Rambut merupakan perhiasan kaum wanita dan laki-laki. Bahkan bisa menjadi daya tarik dan sumber kecantikan atau ketampanan seseorang. Ya. Islam menganjurkan agar seorang merapikan rambut dengan menyisirnya, meminyakinya, dan mencucinya. Mencucinya maksudnya apa? Memberikan ya dikeramas, dibasahi air. Sangat banyak hadis-hadis yang berisi anjuran agar seorang muslim perhatian terhadap rambut. Jadi wanita muslimah, rambut kita itu adalah mahkota. Ya. Bahkan kecantikan wanita itu kadang terlihat dari uraian rambutnya. Karena itu termasuk pembahasan dalam masalah fikih ketika ulama membahas tentang aib-aib nikah. Aib cacat yang bisa menghalangi pernikahan. Yang tadi disebutkan apa? Wanita botak. Apakah wanita botak itu termasuk penghalang nikah? Kita nih misalkan sudah kenalan, ta'aruf, dapat namanya si A wanita ini. Ya, sudah tukar biodata, sudah komunikasi dengan walinya, cocok. Tibalah waktu untuk saling melihat, nazar. Begitu nazar karena pakai jilbab, wah, tambah mantep, cantik wajahnya. Tiba-tiba si calon suami meminta tolong dibuka jilbabnya. Ternyata ketika jilbab dibuka, kepalanya botak. Apakah tidak adanya rambut bagi seorang wanita ini sebagai penghalang dalam pernikahan? Itu dibahas. Ini menunjukkan bahwa wanita rambut dengan mahkotanya yaitu berupa rambut, ini menunjukkan keindahan dan kecantikannya. Maka Islam sangat memperhatikan hal ini, tidak melupakan, menganjurkan laki-laki maupun wanita untuk menjaga, merapihkan rambut. Dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut, maka hendaknya dia memuliakannya. Memuliakan rambut bagaimana? Dikeramas, ya, dikasih sampo, dirapihkan, disisir, dirawat, dan seterusnya. Suatu hari Rasulullah melihat seorang laki-laki yang rambutnya acak-acakan, maka beliau bersabda, "Amakana yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'rah?" Tidakkah orang ini mendapatkan sesuatu yang bisa merapikan rambutnya? Jadi Islam itu menginginkan rambut seorang itu rapi, tidak berantakan, aut-autan, tahu aut-autan, acak-acakan, ya. Tapi kata Rasul, tidakkah dia mendapatkan sesuatu yang bisa merapikan rambutnya? Entah itu pakai sisir, entah itu dengan kalau wanita pakai bando, ya, ikat rambut, dan seterusnya. Anjuran ini sangat ditekankan bagi kaum wanita. Kaum wanita harus merapikan rambutnya terlebih lagi di hadapan suaminya. Seorang suami akan senang bila melihat rambut istrinya rapi, wangi, dan bersih. Ya. Karena kita tidak lepas untuk berinteraksi dengan istri. Karena itu para suami kalau di rumah dibelai rambut istrinya. Ya, Neng, rambutmu Neng sudah mulai memutih. Nah, begitu ya. Kasih sayang. Nah, wanita ketika ingin rambutnya itu dibelai, dielus-elus, dia harus membersihkan. Ya, dikasih pewangi, Molto atau yang lainnya. Bukan ya, sampo. Bersihkan, ya, dijaga. Rasulullah ketika memberi penjelasan sebaik-baiknya wanita, beliau bersabda, "Khairun nisa man tasurruka idza absarta, wa tuti'uka idza amarta, wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malika." Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan bila kamu melihatnya, yang taat ketika kamu menyuruh dan bisa menjaga dirinya dan hartamu ketika kamu tidak ada. Kau wanita muslimah boleh merawat rambut, baik dengan misalkan dipotong. Karena kalau dibiarkan panjang rambut wanita bercabang. Jadi jangan dikira yang bercabang itu hanya tanaman tumbuhan saja. Rambut pun bisa bercabang. Dia satu pokok tapi dia cabangnya dua. Atau sebagian wanita ketika rambutnya panjang itu membuat
rontok. Ya, ketika menyisir banyak yang rontok, maka boleh dirapihkan, dipotong, dibuat indah agar suami senang dan lain-lain. Tapi tentunya ada etikanya, yaitu tidak memotong rambut dengan gaya-gaya seperti laki-laki. Tidak boleh. Seperti orang-orang fasik, ya. Hanya untuk suami rambut kita dibuat indah, dibuat bagus. Kemudian bahkan Rasulullah SAW memberi petunjuk kepada para sahabat agar jangan pulang pada malam hari ketika datang dari safar. Yang demikian itu agar seorang istri dapat bersiap-siap dengan merapikan rambut dan lainnya. Rasulullah SAW bersabda, amhilu hatta tadkhula laylan ay isya'an kai tamtashita as-sa'satu wa tastahidda al-mugibatu. Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada laki-laki suami yang safar, kalau pulang, ya, tunggu sampai masuk waktu malam. Kenapa? Agar istri bisa berhias, menyisir rambutnya yang acak-acakan, ya, yang ditinggal lama, dia mencukur rambut sekitar kemaluannya, seperti itu. Ini menunjukkan semua pada kita, wahai para wanita muslimah, wahai para istri, perhatikan rambut kita, terutama ketika di depan suami. Jangan biarkan rambut kita, rambut istri, ya, kaum wanita, bau apek. Tahu bau apek? Ya, karena tidak pernah dikeramasi, tidak pernah dibersihkan, maka membuat suaminya bisa menjauh. Karena itu wanita muslimah hendaknya untuk selalu memperhatikan rambutnya. Baik. Model rambut yang dilarang. Syekh Muhammad bin Ibrahim mengatakan, adapun yang dilakukan oleh sebagian wanita muslimah pada zaman sekarang dengan membelah rambutnya dari satu sisi saja kemudian dikumpulkan pada tengkuknya atau disanggul di atas kepalanya sebagaimana yang dilakukan oleh wanita barat, maka hal ini tidak boleh karena termasuk tasyabuh dengan wanita kafir. Disanggul, ya, dikumpulkan di belakang, itu kalau di depan suami tidak ada masalah. Yang menjadi masalah ketika disanggul ini kita berjalan keluar rumah yang membuat akan kepala kita terlihat seperti punuk onta. Ya, ini yang menjadi masalah. Namun ketika di rumah seorang istri ingin beres-beres, ingin masak, dia tidak ingin rambutnya itu terurai kemana-mana karena akan kerja, tentunya akan mengganggu. Kemudian dikuncir, dikumpulkan, dibuat sanggul di belakang, ya, kuncir, itu tidak ada masalah karena di dalam rumah. Yang dilarang adalah ketika keluar rumah kita dalam kondisi rambut kita disanggul, menampakkan, ya, bentuknya dengan memakai jilbab, inilah yang tidak boleh. Yang keempat, perhiasan yang dianjurkan bagi seorang wanita masih berhubungan dengan rambut, yaitu menyemir rambut. Menyemir maksudnya memberikan warna pada rambut kita. Rambut adalah mahkota seseorang. Namun seiring dengan bertambahnya usia, warna rambut pun ikut berubah. Agama yang mulia ini telah memberikan arahan bahwa uban yang tumbuh tidak boleh dicabut, tetapi hendaknya disemir dengan selain warna hitam. Karena uban yang tumbuh pada kepala akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Saudariku, dimanapun Anda berada, usia kita tidak bisa dibohongi. Ya. Seiring dengan usia kita yang bertambah, maka pun akan membuat rambut kita berubah tidak lagi hitam semuanya. Ada rambut-rambut yang mulai memutih, yang disebut dengan bahasa kita apa? Uban. Ya. Nah, rambut yang memutih ini sebagai tanda pengingat alarm bagi kita semua bahwa sekarang saya sudah tidak muda lagi. Saya sudah sampai usia misalkan 40 tahun. Pengingat kita. Dengan rambut yang putih menunjukkan ajal semakin dekat. Akan tetapi Islam melarang rambut yang putih ini, uban ini dicabut. Tidak boleh. Akan tetapi Islam memberikan jalan keluar agar uban yang tumbuh dibolehkan untuk dicat, disemir, tapi bukan dengan warna hitam. Rasulullah SAW bersabda, la tantifus syaiba.
Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam. Qala an Sufyan illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim beruban dalam Islam kecuali ubannya akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Hadis ini jelas melarang bagi siapapun, laki-laki, wanita yang sudah tumbuh uban, ubannya tidak boleh dicabut. Akan tetapi disemir. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, mengapa di zaman kita sekarang kita sering atau sudah banyak yang beruban? Masih muda sudah ubanan. Usia belum 40, ubannya sudah banyak. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, yang membuat manusia banyak beruban, dia berubannya lebih awal, karena urusan dunia. Karena memikirkan kesibukan kita dengan dunia yang membuat rambut kita cepat beruban. Ya, Rasulullah SAW memberikan keterangan kepada kita bahwa yang membuat manusia beruban itu dua. Satu, cinta dunianya. Kemudian panjang angan-angannya. Ini yang membuat kita cepat beruban. Coba perhatikan, kalau orang tua kita dulu yang mereka hidupnya itu bisa dikatakan tidak neko-neko. Neko-neko itu apa ya? Tidak macam-macam. Subuh nyarap pakai roti sumbu. Tahu roti sumbu? Singkong. Kemudian kopi atau teh tubruk. Berangkat ke sawah. Sudah, garap sawah, tenang ya. Jam 10 istirahat. Rehat di saung ya. Rebahan, lanjut lagi kerja sampai zuhur pulang ke rumah. Makan siang atau makannya di sawah, sholat, istirahat. Begitu terus setiap hari. Orang tua kita tidak banyak memikirkan dunia. Tidak banyak urusan ini itu. Sehingga kita dapati orang tua kita beruban baru umur 50, 60 ya. Karena tidak banyak memikirkan masalah dunia. Namun kenapa ketika zaman semakin maju, anak-anak muda sudah ubanan, usia belum 40 sudah ubanan. Karena cinta dunia, kata Rasulullah SAW. Yang membuat manusia itu beruban, cinta dunianya, kemudian apa lagi? Tulul amal. Panjang angan-angannya, pengen ini, pengen itu ya. Pengen ini, pengen itu, akhirnya rusak semuanya, tidak tercapai dan seterusnya. Karena itu Nabi memberikan petunjuk, janganlah kalian mencabut uban. Tidaklah seorang muslim beruban dalam Islam, kecuali ubannya akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Imam Ibnu Arabi mengatakan, larangan mencabut uban dan izin menyemirnya karena dengan mencabutnya termasuk mengubah ciptaan Allah. Jadi uban yang tumbuh kita cabut itu merubah ciptaan Allah dan itu tidak boleh. Mengubah ciptaan Allah dari asalnya berbeda dengan menyemir. Hal itu tidak mengubah ciptaan bagi yang melihat. Karena kalau sudah mencabut itu menghilangkan. Tapi kalau sekedar dicat, rambutnya disemir, ini tidak menghilangkan rambut, hanya merubah yang putih menjadi warna yang lain. Ya. Baik, sekarang apa anjurannya bahwa kita dibolehkan untuk mewarnai, menyemir rambut? Islam tetap memperhatikan kondisi seorang ketika sudah memasuki usia tua. Ketahuilah wahai wanita muslimah, anjuran menyemir uban adalah agar seorang tetap tampil indah walaupun usianya sudah tua. Di antara dalil-dalil menganjurkan menyemir rambut adalah, jadi wanita muslimah boleh menyemir rambutnya supaya tetap indah, cantik, tapi di depan suami. Walaupun usianya sudah tua. Bagaimana kalau yang masih muda? Boleh nggak disemir? Boleh. Apabila ingin menyenangkan suami. Misalnya istri ingin rambutnya disemir pirang. Biar kayak bule. Ya, bule potan. Ya, ini. Dia ingin pirang. Niru bule, boleh saja walaupun masih muda, tapi niatnya ditata, bukan untuk tampil di luar rumah, tapi ingin menyenangkan siapa? Menyenangkan suaminya. Apa dalilnya bolehnya kita menyemir rambut kita? Dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, pada waktu Fatu Makkah, Abu Quhafa dihadapkan kepada Rasulullah SAW, sedangkan rambut dan jenggotnya seperti bunga yang berwarna sangat putih.
Melihat hal itu Rasulullah bersabda, "Ghayyiru hadza bi syai'in wajtanibus sawad." Ubahlah rambut yang beruban ini dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam. Jadi menyemir rambut boleh untuk laki-laki, boleh untuk wanita. Dan Rasul memberikan arahan, rubah ini, rambut ini yang beruban. Tapi jauhilah warna hitam. Kenapa hitam tidak boleh? Karena warna hitam itu akan menipu. Ya, akan menipu. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innal Yahuda wan Nasara la yusbiguna fakhalifuhum." Sungguhnya orang Yahudi dan Nasrani tidak menyemir rambutnya, maka selisihilah mereka. Maka selisihilah mereka. Ya, jadi wanita muslimah dimanapun Anda berada, kita boleh menyemir rambut kita, ya tentunya dengan niat menyenangkan suami. Mau pirang, mau pink, apalagi? Pirang, pink, kemudian biru tua, biru toska, hijau muda, silakan. Asal jangan hitam. Larangan menyemir dengan warna hitam. Islam memang menganjurkan untuk menyemir rambut yang beruban. Akan tetapi tidak boleh dengan warna hitam. Sebagaimana hadis yang telah kami sebutkan. Juga berdasarkan hadis, yakunu qaumun yakhdibuna fi akhir zaman bis-sawadi kahawasilil hammam la yarihuna raihatal jannah. Akan ada suatu kaum di akhir zaman yang mereka menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti dada burung merpati. Mereka tidak akan mencium bau surga. Imam An-Nawawi berkata, tidak ada bedanya antara laki-laki dan wanita dalam larangan menyemir uban dengan warna hitam. Inilah madhab pendapat kami. Jadi menyemir rambut dengan warna hitam itu tidak boleh. Ya. Termasuk bentuk menyemir rambut zaman sekarang, ya Allah alam ya infonya perlu kami cek lagi. Jadi wanita muslimah kalau dia ingin mewarnai rambutnya, itu rambutnya diplecing dulu apa istilahnya? Istilahnya diplecing hitam. Karena kalau langsung rambut yang asli ini ditimpa pirang, dia tidak akan langsung jadi pirang. Karena bagaimana ya, hitam ditimpa pirang, jadinya belang. Maka salah satu caranya, ya tukang-tukang salon itu katanya, kalau kita ingin menyemir rambut, kelihatan hasilnya bagus, pirangnya itu rata, yang hitam dipelcing dulu. Dipelcing maksudnya diapain? Yang putih itu dihalusin jadi hitam semua, baru ditimpa pirang, supaya hasilnya maksimal. Ini perlu kita kaji. Karena dia diberikan warna hitam terlebih dahulu, dan dilarang kita ketika menyemir rambut dengan warna hitam. Ya. Maka dari itu kami akan pelajari ini, benarkah seperti itu? Karena kita dilarang mewarnai dengan warna hitam. Baik, menyemir rambut, menyemir uban dengan selain warna hitam. Sebaik-baik bahan untuk menyemir rambut beruban adalah hinna, inai, dan katam. Rasulullah bersabda, "Inna ahsana ma yughayyiru bihi hadha syaibu al-hinna'u wal katamu." Sungguhnya yang paling baik untuk menyemir rambut beruban adalah inai dan katam. Al-katam adalah tumbuhan yang menghasilkan semir warna hitam kemerahan. Dan inai ialah tumbuhan yang menghasilkan warna merah. Abdullah bin Umar berkata, adapun warna kuning maka saya melihat Rasulullah menyemir rambut dengannya. Lalu saya pun ikut suka menyemir dengannya. Jadi kuning boleh, merah-merahan boleh, ya, dan selainnya. Menyemir rambut yang tidak beruban. Rambut yang tidak beruban hendaknya dibiarkan dalam kondisi aslinya tidak disemir. Perhatikan, kita rambutnya masih hitam, tidak ada ubannya, maka biarkanlah dalam kondisi aslinya. Akan tetapi jika warna rambutnya buruk sehingga tidak sedap dipandang, dan jika dibiarkan akan membuat pemilik rambut merasa risih atau bahkan minder, maka dalam kondisi seperti ini tidak mengapa disemir untuk menghilangkan keburukan yang ada pada rambutnya. Tapi ingat, tetap tidak boleh dengan yang hitam. Jadi kita belum ada uban nih, ingin semir. Ganti pirang, ganti biru, ganti merah, ganti kuning, boleh. Ya, boleh. Walaupun tidak beruban. Asalkan disemir bukan dengan hitam. Allahu ta'ala alam, inilah beberapa perhiasan yang dianjurkan, yang sunnah dilakukan oleh wanita muslimah. Ya, di antaranya adalah merapihkan, merawat rambut dengan disemir, dibersihkan, dan seterusnya. Adapun potong rambut nanti akan kami jelaskan pada pembahasan berikutnya. Naam, Allah.
Nah, Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz tadi dari pembahasan tentang celak mata dan terkait dengan hukum-hukum rambut. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bisa bergabung dalam segmen soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya nanti, silahkan bisa menghubungi kami di nomor 0811900912. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811900913. Insya Allah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita akan bacakan setelah kita jeda berikut ini insya Allah. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya di segmen ini, kami persilakan bisa menghubungi kami di nomor 0811900912. Atau Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0811900913. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama Ustaz dari Ibnu Kemal di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah diperbolehkan juga Ustaz bagi seorang laki-laki untuk menggunakan celak mata Ustaz? Mohon nasihat dari Ustaz, jazakumullah khairan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hukumnya menggunakan celak mata bagi seorang laki-laki? Menggunakan celak mata bagi seorang laki-laki hukumnya makruh, dibenci. Di celak mata itu dianjurkan bagi seorang wanita. Kalau seorang laki-laki ingin memakai celak mata, hanya di rumahnya saja. Hanya di rumahnya, tidak dipakai di luar rumah. Karena Islam sangat menjaga fitnah. Bagaimana ketika seorang laki-laki memakai celak mata akan membuat menarik, ya, akan membuat terjadinya kemaksiatan. Terlebih lagi bagi seorang laki-laki yang amrot. Amrot itu apa? Laki-laki tapi face-nya itu bentuknya seperti wanita. Ada ya? Laki-laki wajahnya itu seperti wanita. Nah, ketika si laki-laki ini amrot, wajahnya seperti wanita, dipakaikan celak, tentunya akan membuat fitnah. Jadi kalau kita ingin aman, pakailah di rumah, ya, tidak dipakai di luar. Terlebih lagi laki-laki yang memang memiliki face bentuk wajahnya seperti wanita, ini sangat dimakruhkan, dibenci untuk memakai celak. Allah a'lam. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita berikan kesempatan berikutnya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah bagi seorang istri Ustaz, saat ingin menggunakan celak dan ingin menyemir rambutnya Ustaz, harus seizin dengan suaminya? Mohon jawaban dari Ustaz, jazakumullahu khairan. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kadang istri kita ingin menyemir rambutnya, ingin memakai celak, berhias. Apakah dia harus izin kepada suami? Dalam hal ini tidak harus izin kepada suami. Namun senang atau tidaknya suami ini akan menjadi pertimbangan bagi kita untuk merubah rambut dan lain-lain. Jadi pada asalnya istri tidak harus izin pada suaminya ketika ingin merubah warna rambutnya. Ya, tidak harus izin. Pakai celak juga demikian. Akan tetapi kesenangan dan ketidaksukaan suami ini harus dijadikan pertimbangan. Harus dijadikan pertimbangan. Ya, misalnya kita minta pendapat, Mas, kalau rambut saya pirang kayak orang bule gimana? Nah, jadi pertimbangan saja, bukan izin ya Mas, tidak. Ya, kalau kita suatu saat misalkan surprise, bikin kejutan bagi suami pulang kerja, kemudian kita menyambut dari depan pintu, teng teng, wah langsung seperti megaloman, rambutnya pirang kayak kebakar, ya. Suami ternyata terkejut, ya, dan mengatakan misalkan saya tidak suka, kembalikan saja ke warna aslinya lagi, maka ya dirubah. Ya, jadi tetap harus meminta pertimbangan, bukan minta izin istilahnya, diskusi, minta pertimbangan dia suka atau tidak suka. Karena ada sebagian suami yang memang tidak senang istrinya itu macam-macam. Udahlah, ya seperti gadis desa lebih saya suka daripada gadis barat kan gitu. Nah, jika suami tidak suka berarti harus dikembalikan tadi. Ya, harus dikembalikan ke warna aslinya. Ya, karena semir rambut itu kan sifatnya dia sementara, bukan permanen.
Seperti itu. Nah, Baik, Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, ini ada pertanyaan yang bersambung dengan yang tadi. Ustaz, bagaimana terkait dengan hukum berwudu, Ustaz? Apakah sah, Ustaz, karena semir rambut dikhawatirkan air tidak masuk, Ustaz? baik, sudah kami sebutkan tadi, bahan yang terbaik untuk memakai semir adalah inai, ya, daun pacar, dan juga katam. Dua jenis bahan ini, dia adalah jenis bahan yang kalau dipakaikan di rambut tidak menghalangi sampainya air ke rambut. Jadi daun pacar kenapa boleh dipakai di kuku, kenapa boleh dipakai di rambut? Karena dia sifatnya menyerap air, bukan yang seperti cat yang menghalangi air. Para ulama mengatakan kuteks yang bahannya tidak tembus air itu nggak boleh dipakai karena kalau berwudu menghalangi sampainya air ke kuku. Begitupun bahan yang kita pakai untuk semir rambut. Kalau kita pakainya inai, daun pacar atau katam, aman. Ya, aman. Rambut kita tidak menghalangi ketika sudah berubah, disemir tidak akan menghalangi air sampai ke rambut. Namun kalau dengan bahan-bahan yang bisa dipastikan dia itu menghalangi air ke rambut, ini ya tidak boleh. Ya, jadi Islam memberikan bimbingan, bahannya saja dikasih tahu. Untuk menyemir rambut itu inai. Kenapa rahasianya? Karena inai tidak menghalangi sampainya air ke rambut. Nah, Bagi seorang muslimah ketika ingin menyemir rambutnya di salon-salon, maka dia wajib bertanya saja. ya, dia harus memastikan kepada petugas salon, ya, ini bahannya apa? Kalau kena air bagaimana? Nanti rambut itu bisa tembus air atau tidak. Kalau tidak, bagaikan cat, maka tidak boleh dipilih bahan seperti itu. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya bagi para penanya. Kami berikan kesempatan bagi pemirsa yang bertanya melalui layanan telepon. Kami persilakan di nomor 0811 900 7912. Sudah ada yang masuk, kami persilakan. Halo. Iya. Kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Hamba Allah di Jakarta. Baik, dengan hamba Allah di Jakarta. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Kita yang saya mau tanyakan, kalau istri kalau yang bulannya sudah selesai, kemudian belum mandi gitu, Ustaz. Nah, kemudian sebelum mandi nyampur sama suami, diperbolehkan nggak, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Terima kasih ya, Tadi sudah selesai apa Pak? Mohon maaf, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Sudah selesai dari haid. Pastikan sudah selesai. Hanya sebelum mandi, kemudian nyampur sama suami dulu. Baik. Maaf. Nyampur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari hamba Allah di Jakarta. Silakan Ustaz. Baik, pertanyaannya, seorang istri sudah selesai bulanan, maksudnya sudah selesai dari haid. Gitu. Kemudian dia belum mandi, sudah berkumpul, bercampur dengan suaminya, alias melakukan hubungan suami istri. Apakah itu dibolehkan? Jawabannya tidak boleh. Seorang istri tidak boleh bercampur dengan suaminya hanya sekedar selesai dari haid. Ya, dia mikirnya kan sekali menyelam minum air gitu ya. Artinya saya nanti kalau mandi dulu, selesai haid, mandi, berkumpul dengan suami, nanti mandi lagi. Udahlah sekalian mandinya sekali. Dirapel. Ya dirapel. Jadi orang kita kan mikirnya praktis-praktis saja. Ya zaman milenial ini kan pengennya yang praktis, singkat. Ya, tapi tidak memperhatikan ilmunya. Nah, ini pentingnya kita belajar. Wanita muslimah tidak boleh berkumpul dengan suami hanya sekedar selesai dari haid. Dia harus selesai haid dan mandi. Apa ayatnya? Di dalam Al-Quran disebutkan, janganlah kalian kumpuli istri-istri kalian ketika dia sedang haid. Ya, ketika dia sedang haid. Fa'idha tatoharna fa'tu minhu min haitsu amarakumullah. Fa'idha tatoharna. Kalau dia sudah mandi, maka datangilah dari arah mana saja yang kamu kehendaki. Ya, jadi fa'tazilun nisa'a fil mahid, kata Allah. Jauhilah wanita-wanita ketika sedang haid. Fa'tazilun nisa'a
fil mahid. Jauhilah para istri ketika sedang haid. Sedang haid nggak boleh dikumpuli. Tapi begitu haidnya selesai, faida tatoharna. Ya, tatoharna itu diartikan apabila mereka sudah suci, sudah mandi, maka datangilah sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Jadi Bapak tidak boleh mengumpuli istri Anda ketika baru selesai haid. Harus mandi, istrinya mandi terlebih dahulu baru boleh dikumpuli. Dan kita boleh menyuruh istri cepat-cepat mandi. Ya, sudah selesai belum, Neng? Sudah, ayo cepat mandi. Nah, suruh istri cepat mandi boleh. Setelah itu baru boleh berkumpul, berhubungan suami istri. Dan setelah berhubungan suami istri, mandi lagi. Jangan males lagi. Ya. Baru tadi keramas, sekarang keramas lagi. Nggak usah. Ya, memang syariatnya seperti itu. Nah, dan itu pun berlaku bagi yang setelah selesai nifas. Nifas sama. Ya, haid dengan nifas itu hukumnya sama. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa dipahami dari hamba Allah tadi yang berada di Jakarta. Baik, Ustaz, kita berikan kesempatan berikutnya. Penanya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum mencukur rambut yang tumbuh di tubuh kita, Ustaz, dengan menggunakan obat yang permanen agar tidak tumbuh lagi, Ustaz? Mohon jawaban, Ustaz. Baik, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukumnya mencukur rambut yang tumbuh di tubuh kita? Di sini dia disebutkan umum ya. Rambut yang tumbuh di tubuh kita itu ada 3 keadaan. Keadaan pertama, rambut-rambut yang disunnahkan untuk dibiarkan, tidak dicukur. Contohnya apa? Bagi laki-laki, jenggot. Maka dia tidak boleh menggunakan obat mencukur jenggot permanen supaya jenggotnya tidak tumbuh lagi. Karena memang jenggot termasuk yang dilarang untuk dicukur. Ya, rambut-rambut yang tumbuh di sekujur badan kita itu ada 3 keadaan. Keadaan pertama diperintahkan untuk dibiarkan. Dibiarkan, nggak boleh dipotong. Contohnya apa? Jenggot. Ya. Keadaan kedua, rambut-rambut yang tumbuh di sekitar tubuh kita yang dianjurkan untuk dicukur. Dianjurkan untuk dicukur, dipotong. Kumis bagi laki-laki atau wanita kalau ada, rambut ketiak, rambut sekitar kemaluan. Bolehkah ini kita menggunakan bahan-bahan yang membuat permanen tidak tumbuh lagi? Misalnya, kumisnya dipakaikan salep. Salep membuat dia tidak tumbuh kumis lagi selamanya. Begitupun ketiaknya, begitupun sekitar kemaluannya. Jawabannya tidak boleh. Ya. Tidak boleh, karena ini sudah merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis ketiga, rambut-rambut yang tumbuh di badan kita tidak ada larangan untuk dicukur dan tidak ada perintah untuk dicukur. Rambut apa? Di badan kita tidak ada perintahnya untuk dicukur, tidak ada larangannya untuk dicukur. Rambut yang tumbuh di betis kaki. Ada perintahnya nggak supaya dicukur rambut betis kaki? Tidak ada. Ada nggak larangannya mencukur rambut di betis kaki? Tidak ada. Rambut di dada laki-laki sebagian. Ada larangannya mencukur rambut? Tidak ada. Rambut di bulu-bulu di tangan. Ya, kadang ada sebagian laki-laki yang bulunya lebat di tangan. Ini tidak ada perintah untuk mencukur, tidak ada larangan untuk dicukur. Maka rambut-rambut semacam ini boleh kita cukur atau tidak, atau pakai bahan yang permanen, silakan saja, karena tidak ada larangannya dan tidak ada perintahnya. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada telepon yang masuk? Terputus? Baik, karena terputus, baik, mungkin kesempatan tadi sebagai pertanyaan terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan poin-poin tadi bisa diambil poin-poin penting ya, dari mulai pembahasan celak mata, kemudian terkait dengan masalah hukum rambut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita dalam bisa mengambil poin-poin tadi. Kami ucapkan sekali lagi jazakumullah khairan Pak Ustadz yang telah meluangkan waktu di kesempatan pagi hari ini, dan tak lupa juga kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV yang telah menyimak kajian di setiap Sabtu pagi, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di Sabtu depan. Maka izinkan kami atas nama kru yang bertugas, sebelum undur diri, kami senantiasa mengingatkan kepada seluruh pemirsa Ahsan TV untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Karena sekali lagi pandemi ini belum berakhir, maka diantara salah satu ikhtiar kita yaitu dengan cara menjaga protokol kesehatan, dan tak lupa kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa
memohon ampunan, kemudian meminta perlindungan agar kita dihindari dari wabah. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.